Mattia Perin, portiere numero uno. Ini kiper nomor satunya Juventus, tapi anehnya cadangan ya. Jadi agak-agak aneh sih. Sebenarnya kan harusnya nomor satu Juventus nggak cadangan ya. Malah di Gregorio yang sering main inti. Nah, alhasil karena sebelumnya lawan Leipzig kartu merah di Gregorio, akhirnya Perin menjadi pemain inti dan menjadi Superman. Malah waktu melawan Stuttgart menjadi man of the match. Untuk sesi kali ini kita bahas tentang Perin bersama siapa yang pakai jersey Juve atau casualnya Juve itu dengan Halo siapa? teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Oke, thank you Anda. Terus satu lagi yang sumringah melihat Juve akhirnya kalah Anjir. dengan Halo siapa? teman-teman suara Juventus ini, gua Ricky dari Taman Mini Oke, Jaktim. thank you Ricky. Ya, gue lanjut aja bahwa tadi kita di video yang sebelumnya kan gue bilang kita kalau untuk Perin kayak bikin video khusus karena dia man of the match ya. Takutnya kalau kita gabungin di video pertama waktunya kayaknya nggak habis-habis. Nah, mengenai Perin, gue rasa ini menjadi performa dia yang nggak tahu ya apakah yang paling terbaik selama kita nonton Perin. Kalau gue lihat iya gitu, karena di satu sisi ini adalah di laga UCL, satu sisi dia menahan tendangan penalti. Even kalah menurut gue itu nggak jadi soal karena beberapa shoot yang diberikan oleh pemain lawan terhadap Perin juga bukan kaleng-kaleng shootnya ya. Rata-rata Ya. ada yang sudut sempit, ada yang pojok bawah, ada yang wah itu gila sih waktu lawan Stuttgart. Even kegolannya pun juga bukan dikarenakan sepenuhnya Perin tidak bisa menghalau. Ya memang itu kemampuan dari pemain Stuttgart juga ya, punya skill individu dan sudah terlalu lelah juga kayaknya pemain Juventus gampang dilewatin tuh akhirnya kan. Nah, nah jadi singkat cerita bahwa Perin ini menjadi man of the match dan menurut gue ini sangat kejutan yang luar biasa. Nah, bagaimana dari teman-teman sendiri melihat Perin yang luar biasa sekali di pertandingan lawan Stuttgart? Apakah memang seperti ini kualitas seorang Perin ataukah memang sebenarnya ya kadang-kadang memang Perin begini? Termasuk kita juga tahu ya bahwa profil Perin di sini lebih banyak menjadi cadangan. Ya sulit ya menggeser tag. Dia waktu di era Buffon dia udah masuk kiper belum sih? Dan Udah, udah justru Udah, ya. justru kiper sialnya semua. dimulai di situ sebenarnya. Iya, Nah, ada profilnya semenjak di Juventus lebih banyak sebenarnya di cadangan gitu loh. Gimana Dar lu melihat dari satu sisi man of the match dan profilnya seorang Perin ini? Gimana Dar? iya sebenarnya Perin tadi malam gue baca di satu ini postingan bahwa dia kasih 9 saves ya dalam satu pertandingan tuh save terbanyak kiper Juventus dalam satu pertandingan di Champions Hmm. League sejak Abiati tahun 2002 2003. Iya, save-nya 9 memang. Iya, 9. Jadi itu rekor yang berarti kan udah 20 tahun ya. Nggak, berarti Juventus sudah 20 tahun kipernya nggak pernah digebukin kayak gitu maksudnya. Satu sisi juga gitu. Tapi ya memang gue sih dari dulu ya, gue punya satu preference memang Perin tuh untuk jadi the next kipernya Juventus setelah eranya Buffon gitu. Gue orang yang cukup Punya kecewa, harapan lah, punya harapan. gue orang yang cukup kecewa ketika ketika Buffon balik lagi ke Juve gitu. Maksud gue udah nangis-nangis di stadion ngelepas Buffon gitu-gitu, pulang lagi nih orang gitu. Ya Terus setelah dari PSG itu kan. iya, terus pemain yang di expect buat gantiin dia, Perin akhirnya waktu itu sial juga, udah Buffon datang terus cedera akhirnya dapat jadi kiper keempat kan setelah Szczęsny dan Pinsolio gitu. Jadi dan dan memang dalam sepanjang karirnya gue ngerasa ini pemain apa ya, role model lah. Lo berkali-kali jatuh, berkali-kali bangkit dan ya lo tetap bisa bertahan di Juventus gitu. Ini orang ACL 2 kali kakinya kanan sama Hmm. kiri. Shouldernya juga udah patah 2 kali. Terus em, salah satu pemain yang waktu COVID kena COVID juga. Pokoknya you name it lah, musim lalu juga dia kena lagi ininya gitu. Eh, Sempat hilang sebulan lebih. Jadi emang udah parah banget lah. Maksudnya bukan cuma kaki kaca, tangan kaca gitu. Kalau nggak salah tuh kepala juga pernah gitu. Pokoknya semuanya tuh udah berantakan gitu badannya kalau di ini. Tapi ya kalau memang dia secara performa sih menurut gue as a keeper performanya baik dan keputusan-keputusan yang dia lakukan di pertandingan juga baik dan
menurut gue satu hal yang paling gue sampai hari ini tuh nggak ngerasa masih nyaman gitu sama Digre. Hampir semua pertandingan Digre kan kebanyakan dia ini ya jarang juga kan lakuin saves gitu kan. Dan khususnya penalti apalagi dia pas kebobolan gitu. Gue tuh nyaman banget dengan Szczęsny dengan penaltinya, bukan dengan penaltinya gitu. Perin juga penaltinya gitu. Itu sesuatu yang gak gue dapetin di Igre. Tapi ya it is what it is gitu. Emang kebutuhan pelatih sekarang dan kebutuhan dan memang sudah waktunya memang Juventus regenerasi. In a way Perin juga sudah lewat masanya, prime-nya sudah terlalu lama lah jadi di bangku cadangan dan memang ya berarti kualitasnya juga mau nggak mau di bangku cadangan gitu. Kalau maksud gue kiper ini kan gimana gimana juga pemain bola lo overall lo butuh Hmm, butuh jam terbang kan. iya. Kalau lo high skill player tapi lo jarang main, ya pastilah apa football intelligence lo nggak akan sebaik yang pemain yang sering main gitu. Itu yang mungkin mesti disorot dari parents sih. Tapi overall ini kiper idola gue. Gue punya teman di Singapura sama-sama anak UFC Singapura. Dia tuh sampai hari ini setiap beli kiper, beli jersey kiper Juve, selalu dia namain Perin terus nomor punggungnya 1 gitu zaman dulu. Dan akhirnya kesampaian Oh sekarang Perin iya. nomor 1. Jadi Oh iya mau iya iya. siapapun kipernya Szczęsny lah apa, dia tetap aja kipernya Perin 1 dan Tapi anehnya ya cadangan dan nomor satu cadangan. iya makanya. Tapi ya nomor lah sekedar nomor lah. Tapi Oke. ya di Juventus kita memang memang berat buat jadi kiper Juventus karena Buffon terlalu lama menjadi Tuhan di Jadi gawangnya dewa ya. Juve, menjadi dewa kemudian jadi ya memang memang banyak korbannya menurut gue banyak banget korban pemain-pemain kiper-kiper jago yang atau punya kiper-kiper yang punya inilah punya harapan atau promising talent yang akhirnya tersingkir karena Buffonnya nggak pensiun-pensiun bahkan ketika Buffon udah cabut aja balik lagi gitu sampai makan korban juga gitu loh saking itu udah level dewa banget gitu dia pulang lagi aja masih makan korban itu Buffon dan Iya iya. korbannya ya Perin gitu jadi ya gue akan ngerasa gimana pun Perin tetap jadi lu bisa kalkulit dia as a legend Juventus sih dengan Oke. segala Karena nanti kontribusinya. kita akan bicara tentang kontraknya dia. Oke, kita ke Ricky. Thank you Ander ya, sekali lagi ya. Ricky, ya kita bicara lawan Stuttgart kemarin. Dia menjadi man of the match ya. Banyak save, ya save-nya ada 9 tadi secara datanya ya. Ya menurut gue banyak itu. Terus juga menyelamatkan penalti ya. Dan itu kondisinya masih kosong-kosong sih. Maksud gua, maksud gua seru nonton Perin ya dibanding nonton Juve-nya. Ah, gimana lu melihat Perin yang menjadi man of the match, termasuk profil Perin sendiri? Apakah ini sebuah pertandingan yang kita saksikan bahwa kayaknya ini deh pertandingan Perin yang terbaik deh. Tapi kalau dilihat-lihat ya pertandingan musim ini, Perin ini selalu selalu dapat. Dia kan ada 4 pertandingan ya. Dia selalu dapat poin hijau terus ya. Ya, Lawan Empoli dia 7,9 ratingnya, lawan lawan Genoa 7,8, lawan Leipzig 7,2. Terakhir dia menjadi man of the match nilainya dengan bagus. 8,9. Walaupun dia nangis ya menjadi man of the match ya karena nggak menang gitu Ya. Juventus ya. Itu keren juga sih menurut gua mentalnya. Dan menurut lu gimana nih? Ya, ini memang salah satu kiper yang sudah cukup senior ya Bang. 31 tahun, dia Iya sudah senior. merasakan, iya senior Kasian sih 92 dia cadangan. lahiran. 31 tahun dia sudah merasakan berbagai macam asam garam persepak bolaan Italia ya. Dia bermain dari Primavera ya Bang. Primavera, Serie B, semua udah dicobain sama dia sampai ke Serie A gitu. Bahkan sebenarnya ya jujurnya gue baru tahu Perin itu pas dia di Genoa sih Bang. Sebenarnya Bang. Baru terpantau lah di radar gue gitu. Oh ternyata Italia punya kiper namanya Perin luar biasa gitu. Dia kan juga sempat beberapa kali dipanggil juga kan ke timnas kan gitu pas dia di Genoa gitu. Cuman memang pas dia masuk ke Juve memang ya siapa sih nggak yang bisa geser Buffon saat itu Bang. Kalau Buffon nggak cedera juga Perin nggak bakal pernah bisa main gitu. Itu udah faktanya gitu. Jadi terlalu lama di bangku cadangan ternyata memang tidak membuat Perin kehilangan sentuhan separah-parahnya gitu. Dia tetap bermain bagus sih menurut gua Bang ya. Jadi ada aspek senior menurut gua dia punya pengalaman dan memang pengalaman itu penting banget di sepak bola menurut gua Bang. Jadi kita cukup beruntung sebenarnya punya kiper
kiper baru kita adalah pemain terbaik Serie A di musim lalu. Benar kan ya? Iya. Kiper terbaik Serie A di musim lalu, kiper cadangan kita pemain dengan kapasitas yang sudah senior gitu. Jadi menurut gue ini suatu keberuntungan ya. Thiago Motta punya 2 kiper yang siap dimainkan kapan aja gitu Bang. Jadi pertandingan semalam adalah bukti bahwa Perin sebenarnya tidak sepenuhnya cocok untuk dicadangkan ya. Gua nggak tahu ya nanti untuk di next match-nya. Tapi kan tadi lu udah bacain kan di beberapa pertandingan sebelumnya pun dia mendapatkan rapor hijau Iya. gitu. Jadi memang dia sepanjang musim ini sebenarnya dia menunjukkan grafik yang bagus gitu Bang. Sampai akhirnya puncaknya mungkin tadi malam gitu digebukin dari atas, bawah, kanan, kiri semua ditahan sama dia gitu. Itu luar biasa banget sih nontonnya. Wah gila nih, tega banget pemain-pemain yang ini kiper gue digebukin begini gitu. Cuman itu membuktikan sebuah kualitas yang memang sudah teruji sekian tahun lamanya sih Bang. Gitu. Dia belajar banyak dari kiper-kiper yang juga jago juga gitu ya. Salah satunya Buffon, ada Chesney gitu. Ada ya mungkin bareng sama Pensoglio juga gitu. Jadi mungkin sharing banyak hal, bermain dengan tim yang juga kompetitif, dan dia punya rekan kiper yang memang kita sama-sama tahu Buffon adalah yang terbaik ya. Menurut gue masih yang terbaik di masa prime-nya. Mungkin untuk saat ini dan sampai kapanpun sih Bang gitu. Jadi sekali lagi Juve menurut gue beruntung ya punya seorang Mattia Perin sih sejauh ini. Oke, Itu sih Bang. jadi kalau disuruh milih, nah jadi di Giri-Giri apa Perin nih? Itu dia. Masalahnya Thiago Motta taktikalnya dia kan pernah bilang kan di sebuah konferensi pers, dia bilang bahwa tidak ada pemain yang bisa mendapatkan posisi lu sepenuhnya gitu. Jadi lu bersiap diganti jika memang taktikal dibutuhkan gitu. Jadi ya kita lihat aja, we'll see aja. Tapi kalau suruh pilih ya kita udah beli di Gregorio Bang, pasti kan ada maksud tertentu kan. Gitu. Jadi pasti Motta tahu yang terbaik lah. Pasti Bang. Ya, ya coba save penalti dulu di Giri-Giri. Yo, challenge. Save penalti. Jagoan mana? Di panggung sebesar UCL lagi ya. Iya, save penalti dulu. Oke, kita bukan mau membandingkan mana yang karena ini adalah khusus buat Perin, dan kita dapat kabar Perin menuju 2027, artinya sekarang 2024, 3 tahun ya. Dua musim atau 3 musim sih, Dar? Hitungannya kalau sampai 2027 gini? Iya, harusnya kan kontraknya habis musim ini. Berarti nambah 2. Nambah 2 musim ya? Iya. Oke, berarti 2 musim lagi kita masih bersama Perin, dan ya tidak cukup mengejutkan ya. Buat gua nggak mengejutkan. Kenapa? Dengan kondisi Perin bermain segini langsung dapat kontrak. Gua rasa sih ya Giuntoli ngapain mikir-mikir kan gitu. Tapi menurut gua tentang kontrak ini, apakah Perin bisa menjadi tanda-tanda bahwa ke depan akan lebih panjang atau bahkan bisa menjadi tim utama bersama Juventus, karena di Gray kan juga dalam posisi kan pinjaman juga kan. Ya. Artinya gini, di Gray itu masih memungkinkan kita bisa jual aja, atau nggak tahu deh apakah jadi nggak ditebus apa gimana. Kalau menurut lo dan gimana, Dar, mengenai pertanyaan gua, tanggapan mengenai respon Perin diperpanjang kedua, apakah ada kemungkinan menjadi tim inti, gimana, Dar? Iya. Di Grey gue rasa loan with obligation, jadi pasti tebus ya. Ada kewajiban membeli ya? Ada wajib membeli setahu gue, jadi wajib tebus. Dan menurut gue bukan hal tabu di Juventus, kita tuh selalu punya 2 kiper yang sama mumpuninya gitu. Kita dulu punya, bahkan kita zaman Peruzzi juga kita punya Rampula yang juga not bad gitu. Dan Buffon juga cadangannya bertahun-tahun selalu ada kiper-kiper yang mumpuni kan. Kita punya Sturaro, Sturaro sih. Siapa namanya? Abiati. Bukan. Meninger. Bukan yang yang tahun berapa? Storari. Banyak lah nama-nama yang menurut gue kiper-kiper ini cadang-cadangannya Buffon tuh bertahun-tahun. Kalau main di tim Serie A tuh tetap bisa main di tim Serie A papan atas gitu. Tetap bisa main di Roma, tetap bisa main di Berarti Lazio. memang basicnya jago ya. Basicnya jago gitu, dan jadi bukan hal yang tabu Juventus tuh punya 2 kiper yang memang levelnya sama gitu. Sama-sama bisa bermain di Serie A, sama-sama bisa bermain di Eropa. Simply memang yang satu sedikit lebih baik
dibanding satu, atau sedikit lebih cocok dengan teknik taktikal dan lain-lain lah, atau sedikit lebih muda. Banyak faktor-faktor juga lah yang bisa membuat kiper itu akhirnya menjadi kiper utama di Juventus. Tambah lagi menurut gue kita punya isu baru nih musim ini Apa? soal disiplin. Kita udah punya 3 kartu merah dalam 4 pertandingan terakhir gitu. Ini kalau jadi penyakit, ya memang Juventus harus punya pemain-pemain yang satu posisi 2 pemain yang sama mumpuninya gitu. Ini penyakit baru nih soal disiplinary ini gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita banggain ya, 3 kartu merah dalam pertandingan terakhir, dan termasuk apa yang kejadian kenapa Perin tadi malam main kan juga sebenarnya bukan faktor taktikal, itu simply Iya. Ya karena sesungguhnya kartu merahnya sih kartu itu kan. merahnya di Greg Gue gitu. juga sebut tadi kan begitu. Mm-mm. Jadi ya menurut gue kalau soal siapa yang akan jadi kiper utama, menurut gue sih udah pasti di Greg lah, dia juga ada tahu. Dan dari awal memang setahu gue Perin tuh dikasih pilihan mau cabut atau mau perpanjang kontrak, dan dia kayaknya memilih perpanjang kontrak dengan penyesuaian gaji bahkan gitu. Jadi gajinya lebih murah, kemudian juga tetap extend gitu. Makanya akhirnya yang dilepaskan Szczęsny gitu sih. Jadi ya memang udah hampir pasti sampai 2027 ya dia jadi siap jadi deputinya di Grey. Sekaligus mentor sih menurut gue. Penting Oke, juga oke. punya mentor yang Ya. udah mengalami asam garam kehidupan, cedera dan lain-lain. Maksud gue Oke, oke. paling susah itu kan bangkit dari cedera ya, dan Betul. Perin membuktikan dia mampu, dan itu penting buat di Grey sih menurut gue. Oke, oke. Ya, menurut gue mengenai di Gray ya, maksudnya sekarang konsep yang diinginkan di Gray dari Mota mungkin kan mengenai passing, long pass. Long pass-nya dia bisa menjadi alternatif untuk bisa kayak misalkan kipernya City, siapa? Ederson ya? Kok City Ya. Ederson? Bener ya Ederson ya? Iya, Iya. Ederson benar. Ederson yang dia bisa passing langsung ke striker ke depan untuk bisa menjadi assist. Kalau memang harapannya seperti itu, ya tunjukkan di Greg kapan mau melakukan seperti itu. Tapi yang pasti yang udah terjadi adalah Perin bisa hidup dalam tekanan gitu. Waktu lawan Stuttgart itu kan jelas kita dalam tekanan di bang beng bong, ya Perin bisa hidup di situ. Nah sekarang gue nggak tahu apakah di Greg bisa hidup dalam tekanan nggak? Ketika Kartu nanti merah kemarin, Bang. Nah, ya itu kartu merah. Enggak maksud gua waktu Enggak, maksud gua Leipzig enggak ditekan langsung kartu merah. Leipzig enggak bang bingbung enggak kayak Iya sih. Stuttgart. Ya, Enggak Ya, maksudnya separah semalam lah. lu kalau Juve ketemu lagi kondisinya lagi low begini, lagi nggak enak begini, apakah di Grey bisa semampu Perin nggak gitu loh. Nah, itu yang Ya. pertama. Terus kedua, kalau memang harapan Mota terhadap di Grey apa? Build up lu dalam kondisi apa? Passing-passing pendek. Ya kalau misalkan passing-passing pendek itu menurut gua ya oke lah, tapi menurut gua kalau lu cuma baru passing pendek itu sih nggak menjadi upgrade seorang kiper ya. Upgrade seorang kiper ya kalau mau lihat kiper lain ya kayak Ederson, kayak siapa lagi kayak kipernya Liverpool, lu bisa long Ederson. pass, ya lu bisa long pass untuk menjadi assist gitu loh. Nah, itu gue menurut gua baru lu di level yang bukan sembarang kiper gitu loh. Tapi kalau kipernya lu hanya sekedar passing pendek aja menurut gua ya Perin harusnya bisa juga untuk cuma kayak gitu doang. Tapi kan yang udah i- pasti Perin udah bisa hidup, maksudnya bisa bermain dalam tekanan. Ini udah pasti kan. iya. Ya, gue sih simply gue nggak terlalu melihat di Grey itu sangat selalu soal taktikal sih. Simply Juventus mau ambil pemain Italia, kiper yang udah jadi traditionally punya kita, usianya muda, ya udah diambil gitu. Dan gue yakin ketika dia mau pindah dari Monza pasti dijanjikan first team player gitu. Dan itu balik lagi yang gue bilang tadi, Perin juga ditawarin, lo tetap mau lanjut di sini nggak, tapi lo cadangan gitu, karena gue punya kiper muda Italia yang gue harapin jadi bintang masa depan gitu. Deep down inside kan kita juga tahu Juventus kan cukup cukup ini ya, cukup merasa bahwa kegagalan mendapatkan Donnarumma itu sesuatu juga gitu. Eh, Donnarumma itu kan di waktu itu gitu Juventus kan juga ngincer sebenarnya, sama Raiola udah sempet nanya, cuma duitnya kalah aja sama PSG. Iya, iya, iya. Jadi ya menurut gue ya simply kita nggak mau kejadian dua kali dengan kehilangan si Di Gray ini.
Ya, dan nggak gampang dan nyari kiper muda Italia siap main, apalagi kiper terbaik Serie A musim lalu dengan harga yang 20-an doang gitu. Menurut gue Hmm. ya emang take it or leave it, kayak ya gambling, akhirnya memang gambling, makanya semuanya the whole apa apa yang kejadian di belakangan kan semua jadi kacau gitu. Szczesny putus kontrak gitu, dan lain-lain gitu. Jadi ya memang memang menyelamatkan aset Italia aja sih. Ya, Gue sih ngeliatnya kalau gitu gue sih. melihatnya di Gray belum ada dalam kondisi pas lagi main tim Juve tuh lagi diserang mulu. Pas di Gray main entah kenapa Juve-nya lagi main attacking. Bagus. Iya lagi main attack, lagi main bagus. Jadi nggak dalam kondisi kalau dalam tekanan tuh gimana di Gray? Apakah sebagus Perin atau lebih dari Perin atau malah lebih cuplak lagi dibanding Perin? Nah, sedang lu gimana, Rik? Silakan mengenai Perin Ya ini. itu Bang, Termasuk balik kontraknya lagi. juga. Ya, balik lagi esensinya kan memang seorang kiper kan menghalau serangan kan. Membuat gawang tim yang kita bela itu tidak kebobolan. Esensinya tuh awalnya itu. Cuman karena taktikal dunia sepak bola yang semakin berkembang, kiper harus jago ngoper dan lain-lain. Tapi sejauh ini gue ngelihat apa namanya long pass-nya di Gray masih lebih bagus daripada long pass-nya Douglas Luiz, Bang. Iya, iya, iya. Itu sedikit bercanda tapi kelihatan ya. Walaupun memang long pass-nya belum long pass yang berujung gol ya Bang. Tapi di Grey memang beberapa kali melakukan long pass kayak ke sayap kiri gitu ya, dan long pass-nya akurat, memang memang terlihat gitu. Memang memang sepertinya memang tujuannya salah satunya itu taktikal sih gitu. Dan ya yang tadi Mas Ander bilang mungkin bisa jadi gitu ya, bisa jadi masuk akal, butuh seorang kiper Italia masih muda dan memang punya masa depan bagus gitu ya. Dan mungkin jawabannya dari Di Grey gitu. Balik lagi ke Verin, 2027 di usia 31, menurut gue keputusan yang tepat ya, bermain di klub sekompetitif Juventus saat ini, bermain di banyak kompetisi, udah yakin dia pasti berpikir bahwa oh Juventus memainkan banyak pertandingan dan tidak mungkin semuanya akan dimainkan di Gregorio gitu. Jadi gue punya peluang banyak buat bermain di khususnya di musim ini untuk membuktikan bahwa gue punya kemampuan gitu sih Bang. Jadi itu keputusan yang tepat ya menurut gue Bang ya. Dan sebagai fans gue merasa bahwa keputusan yang diambil Perin itu cukup membuat gue merasa lega ya, karena gue punya, sekali lagi gue punya dua kiper, Juventus punya dua kiper yang memang siap dimainkan kapan aja dan memang punya kemampuan yang cukup bagus lah ya gitu. Jadi nggak jomplang, nggak timpang terlalu jauh gitu. Itu sih Bang, itu. Jadi gue cukup happy dengan perpanjangan kontraknya. Ya semoga di apa namanya di usia sekarang gitu ya, Perin bisa semakin bisa berkembang lebih bagus lagi sih. Walaupun udah telat ya prime ya gitu. Iya, Tapi iya. nggak nyangka sih ya di usia segitu semalam dia tampil luar biasa banget sih. Wah, kiper kiper di usia 30-an. Semakin tua ya, Kiper banyak Rik semakin di tua. usia 30-an Ya, malah malah semakin tua menyala. semakin bagus ya. Van de Sar Mantap. kalau nggak salah waktu di MU kan masih usia Iya, 30-an. iya, Van iya, de betul. Sar. Enggak Betul. isu, enggak jadi isu umur sih untuk seorang Hmm. kiper. Gue pribadi hanya menunggu aja lah di Gray sejauh mana memang kemampuan di Gray. Ya, kalau lo mau beda dari Perin ya berarti apa bedanya gitu loh. Kalau Perin kan udah jelas nih, udah bisa dalam tekanan dari kemarin lawan Stuttgart itu Ya, sudah menjadi suatu pernyataan bahwa lu shoot sana sini Perin bisa tepis lah. ya. Gitu loh. Nah, anehnya pas lagi di Gray main, Juve-nya lagi main attacking dan gak pernah diserang. Lucu juga gitu momennya. Pas lagi di Gray main lo kagak pernah diserang, pas Perin main lo banyak diserang. Jadi lucu gitu. Kok bisa gitu gitu loh. Kayak ngetes Perin ya. Iya, kok Cocok, jadi bisa cocok. gitu? Gue cadangan, gue gajinya paling kecil, ngapa jadi tugas gue lebih banyak kan gitu. Ini cocok kan nih kita perpanjang kontraknya. Oke, tes dulu malam ini gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, terakhir mengenai Perin dari Anda sebelum gue tutup. Iya, yang pasti gue berharapnya sih dia ini ya, cuma satu doang sih doa gue selalu sama Perin tiap tahun, Apa? sehat walafiat, karena kita bisa lihat di 2015-16 dia hilang 129 hari, di oh sorry, di 15-16 dia hilang 230 hari, di 16-17 dia hilang 170 hari, 18-19 dia hilang 220 hari, kemudian COVID, kemudian 2020-2021 dia hilang 60 hari, musim lalu juga dia hilang 40 hari. Jadi menurut gue doa gue cuma satu, yaitu sehat walafiat, itu aja sih. Gue nggak punya harapan lebih nih buat Perin selain sehat. Iya, Karena iya, dia iya, iya. hampir satu satu dekade dia nggak bisa sehat gitu semusim. Nggak pernah di satu musim sehat full. Itu sih menurut gue kenapa juga Juventus butuh
tetap butuh Perin, dia punya kemampuan tapi memang nggak bisa jadi kiper utama karena dia fragile-nya itu. Oke. Itu Terakhir menurut saya. mengenai Perin, Rick. Oke. Gini, pertandingan semalam memberikan bukti bahwa kiper kedua Juventus bermain sangat bagus dan masih bisa membuktikan diri gitu, bahwa dia sebenarnya kalau misalnya mau main di tim utama juga bisa gitu. Jadi gue berharapnya sih ada kompetitif fighting ya Bang ya. Jadi mungkin ini bisa memacu seorang Di Gregorio untuk tampil lebih baik juga gitu. Ya kan Bang ya, kalau misalnya kompetitif timnya harusnya kan jadi lebih sehat untuk bersaingnya ya. Gitu. Jadi membuat Gregorio yang masih muda ini mungkin bisa melihat, oh gue punya kiper cadangan, saingan gue ternyata main gila banget semalam gitu. Jadi menurut gue berharapnya sih ini bisa menjadi sebuah ajang kompetisi antara Di Gregorio dan Perin gitu ya, saling membuktikan siapa yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya, simply the bestnya tuh siapa gitu ya. Jadi bisa memberikan efek positif lah untuk Juventus Bang, itu sih Bang. Oke. Ya, kita lihat aja nanti waktu yang menjawab. Sefragile apa kata Andar dan seterbaik apa kata Triki ya. Dan kita juga lihat bahwa yang beruntung tetap Juventus ya kalau dua-duanya sama-sama bagus. Jadi Yes, punya kiper betul. satu bagus, kiper kedua bagus. Jadi it's okay. Cuman gue lebih menyayangkan juga kenapa kasih nomor 1 kalau lo jadi cadangan. Aneh bener menurut gue sih. Kenapa nggak di Gray aja kalau lo mau jadi utama ya sudahlah. Itu terserahnya Juventus aja deh. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Thank you dari Andar dan Ricky ya. Oke. Thank you dan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe, share, dan like. Dan yuk gabung di fitur membership supaya teman-teman bisa ngobrol sama kita nih di sini bersama gua, bersama Andar, sama Ricky. Ya kita banyak, sebenarnya Juventus banyak yang bisa diobrolin. Buktinya kita tayang terus. Ada aja yang bisa kita obrolin pokoknya. Ya, jadi jangan khawatir, kita pasti akan terus mengudara walaupun nggak sama Andar, nggak sama Jeki, masih ada teman-teman kita yang lain seperti Betul. Rocky. Rocky. Oke, thank you semuanya. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Juve.